Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Laras Trikauri. Saya dari kelas 3D. NIM saya 24862061125. Di sini saya sedang membuat video untuk memenuhi tugas pembelajaran IPS di SD. Yuk, simak selanjutnya. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau. Karena itulah Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa dengan adat dan budaya yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing sehingga Indonesia menjadi negara yang kaya akan keragaman. Di Indonesia terdapat suku besar seperti suku Jawa, Sunda, Madura, Batak, Minang, Dayak, dan lain-lain. Setiap suku memiliki bahasa daerah, kebiasaan, dan budaya yang diwariskan dari leluhur. Memiliki berbeda, semuanya suku tersebut tetap menjadi bagian dari satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Budaya dapat dilihat dari beberapa hal, misalnya seperti rumah adat. Yang pertama, rumah joglo dari Jawa. Yang kedua, rumah Honai dari Papua. Ada juga pakaian adat yang dipakai pada acara tertentu seperti kebaya dari Jawa dan pakaian adat dari Papua. Selain itu, setiap suku memiliki tarian tradisional seperti tari tortor dari Batak, tari piring dari Sumatera Barat, dan tari likurai dari NTT. Menjadi bagian dari budaya yang beragam, misalnya rendang dari Padang, gudeg dari Yogyakarta, papeda dari Papua, dan sate Madura. Semua makanan tradisional tersebut membuat Indonesia semakin kaya dan unik. Jadi, menunjukkan keindahan budaya, tetapi juga mengajarkan kita untuk saling menghargai, tidak merendahkan perbedaan, dan hidup rukun bersama orang yang berasal dari suku manapun. Dengan menghormati perbedaan, kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah peta dan kenampakan alam Indonesia. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang dibuat pada bidang datar untuk menunjukkan letak suatu daerah secara lebih sederhana. Dengan peta, kita dapat melihat lokasi, bentuk wilayah, jarak, serta kenampakan yang ada di suatu tempat tanpa harus mengunjunginya secara langsung. Di dalam peta terdapat beberapa unsur penting seperti judul peta yang menunjukkan isi peta, skala yang menjelaskan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya, simbol-simbol untuk mewakili kenampakan, serta legenda yang menjelaskan arti dan dari simbol-simbol tersebut. Peta juga dilengkapi dengan arah mata angin untuk mengetahui arah utara, selatan, barat, dan timur. Di Indonesia memiliki berbagai kenampakan alam yang sangat beragam karena wilayahnya yang sangat luas terdiri dari ribuan pulau. Kenampakan alam tersebut meliputi gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, danau, pantai, dan laut. Setiap penampakan alam memiliki ciri khas dan manfaatnya masing-masing. Gunung dan pegunungan biasanya menjadi sumber air, ada daerah yang subur, serta tempat wisata. Dataran tinggi cocok untuk perkebunan karena udaranya sangat sejuk. Dataran rendah biasanya menjadi tempat permukiman dan pusat kegiatan ekonomi. Sungai digunakan sebagai sumber air dan tempat mencari ikan, sementara danau bisa dimanfaatkan untuk wisata, perikanan, atau perbukitan listrik. Pantai dan laut menjadi tempat wisata, jalur pelayaran, dan sumber mata pencarian sebagai nelayan. Dengan memahami peta dan kenampakan alam, kita menjadi lebih mudah mengetahui bentuk wilayah Indonesia serta potensi yang ada di setiap daerah. Peta membantu kita mengenali kekayaan alam dan memahami bagaimana manusia memanfaatkan lingkungan di sekitar. Oleh karena itu, pelajari peta sangat penting untuk memahami keadaan geografis Indonesia secara lebih utuh. Ini adalah jenis pekerjaan dan ekonomi. Pekerjaan seorang biasanya dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. Orang yang tinggal di daerah pantai banyak bekerja sebagai nelayan, sedangkan yang tinggal di desa bekerja sebagai petani atau peternakan. Di daerah perkotaan, pekerjaan yang banyak ditemui antara orang pegawai kantor, perdagangan, sopir, guru, dan dokter. Setiap pekerjaan memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Semua pekerjaan tersebut saling berkaitan dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, industri. Nah, ini dia kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan manusia, barang, atau jasa seperti petani yang menanam padi atau pabrik yang membuat makanan. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke pembeli.
Misalnya, perdagangan yang menjual barang ke pasar konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa seperti membeli makanan, memakai pakaian, atau menggunakan layanan. Interaksi manusia dengan lingkungan adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan alam maupun sesama manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa lingkungan karena lingkungan menyediakan air, udara, tanah, tumbuhan, hewan, serta berbagai sumber daya yang diperlukan untuk hidup. Sebaliknya, lingkungan juga dapat berubah karena kegiatan manusia. Hubungan ini yang disebut dengan interaksi. Ada interaksi positif, yaitu kegiatan manusia yang memberikan dampak baik bagi lingkungan. Contohnya menanam pohon untuk menambah oksigen dan mencegah banjir, membersihkan selokan agar air tidak meluap, membuat tanaman agar lebih segar dan sejuk, dan menjaga kebersihan sungai. Ada pula interaksi negatif, yaitu kegiatan manusia yang merusak lingkungan. Contohnya menebang pohon sembarangan, membuang sampah tidak pada tempatnya, menggunakan bahan tambang secara berlebihan, dan mencemari udara dengan asap kendaraan atau pabrik. Interaksi negatif ini membuat lingkungan menjadi kotor, rusak, dan tidak nyaman. Jika dibiarkan, interaksi negatif dapat menyebabkan berbagai masalah seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kekurangan habitat hewan. Dampak dari interaksi manusia dengan lingkungan bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Jika interaksi positif dilakukan, lingkungan akan menjadi terjaga, air tetap bersih, udara tetap segar, dan kehidupan manusia menjadi lebih sehat. Tetapi jika interaksi negatif dilakukan terus-menerus, bencana alam lebih mudah terjadi. Kualitas air memburuk, udara menjadi polusi, dan banyak sumber daya alam bisa habis. Karena itu, manusia harus menjaga lingkungan dengan cara menghemat air dan listrik, tidak boros dalam menggunakan sumber daya. Menjaga lingkungan, kita membantu mempertahankan kelestarian alam untuk kehidupan masa sekarang dan masa depan. Kerjasama di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, kerjasama sangat penting karena membantu pekerjaan menjadi lebih ringan, lebih cepat selesai, dan membuat hubungan antar anggota menjadi lebih baik. Kerjasama tidak hanya dilakukan di rumah, tapi juga bisa di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Di rumah, kerjasama dilakukan oleh anggota keluarga agar suasana menjadi rapi, nyaman, harmonis. Contoh kerjasama di rumah yaitu membersihkan rumah bersama, mencuci piring bergantian, merapikan kamar tidur, menyiapkan makanan, dan saling menolong ketika ada yang membutuhkan. Dengan kerjasama, setiap anggota keluarga belajar bertanggung jawab dan saling peduli satu sama lain. Di sekolah, kerjasama dilakukan siswa, guru, dan seluruh warga sekolah. Bentuk kerjasama yang sering dilakukan adalah mengerjakan tugas kelompok, menjaga kebersihan kelas, membantu teman yang kesulitan belajar, mengikuti kegiatan upacara dengan tertib, dan melaksanakan piket kelas bersama. Kerjasama di sekolah membuat kegiatan belajar lebih menyenangkan dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Di masyarakat, kerjasama dilakukan agar lingkungan menjadi aman, bersih, dan nyaman untuk dihuni. Contoh kerjasama di masyarakat adalah kerja bakti, membersihkan lingkungan, gotong royong membangun fasilitas umum, menjaga keamanan melalui ronda malam, dan mengikuti kegiatan sosial seperti membantu tetangga yang sedang kesusahan. Melalui kerjasama, masyarakat peduli. Dengan bekerja sama, setiap orang belajar